Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Oh iya, setiap hari kita bisa minum berbagai jenis minuman. Saat pagi setelah berolahraga, kita minum air putih. Siangnya minum jus buah, dan malam hari kita minum kopi saat ngumpul bareng teman. Nah, jika semua minuman tersebut masuk ke tubuh kita dan tidak ada yang mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita menjadi kacau, sehingga banyak penyakit yang akan bermunculan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh tubuh kita? Ternyata, di dalam tubuh kita terdapat berbagai sistem yang mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang, yaitu melalui sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran dalam tubuh kita terbagi 3. Ada defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, seperti feses. Sistem sekresi, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh, contohnya hormon dan enzim. Dan sistem ekskresi, yaitu pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, seperti urin, keringat, cairan empedu. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas sistem ekskresi manusia. Biar kita makin tahu tentang sistem ini, tonton videonya sampai selesai ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi seperti berikut. Kacamata berembun saat kita bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, atau tubuh kita berkeringat saat cuaca panas. Gejala ekskresi yang kita alami tadi adalah hal yang wajar, karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Kira-kira apa aja ya organ dalam tubuh kita yang menjadi alat ekskresi? Nah, ada 4 organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari ginjal. Tubuh kita memiliki 2 ginjal yang bentuknya seperti kacang merah. Ginjal ini terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Dan letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal yang terhubung dengan organ lainnya di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kemudian ada kantong kemih dan saluran akhir atau uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, kaliks, kapsul fibrous, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu korteks yang di dalamnya terdapat nefron, medula terdiri dari tubulus contortus dan collectivus, dan pelvis renalis. Tahukah teman-teman, pada 1 unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus bentuknya seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Kemudian, saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut tubulus collectivus. Nah, teman-teman, berikut catatan struktur penyusun nefron.
Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, kreatin, dan zat lain yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau asam, dan menghasilkan zat eritropoietin dan kalsitriol. Sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal. Kemudian, hasil-hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus kolektivus. Pembentukan urin di ginjal diawali dengan proses penyaringan zat sisa beracun atau filtrasi. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Kemudian terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, zat-zat akan mengalami augmentasi, yaitu proses penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air, urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam mineral, serta zat warna empedu. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di pelvis renalis, kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika di dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200-300 ml, akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Volume urin yang dikeluarkan setiap orang dalam sehari berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin diantaranya hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, gaya hidup dan aktivitas, serta jumlah air yang diminum. Nah, sampai di sini teman-teman bisa paham ya tentang organ ekskresi ginjal. Organ berikutnya, kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagian besar kulit ditumbuhi oleh rambut. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian, lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Lapisan epidermis kulit juga disusun oleh berbagai macam lapisan, yaitu lapisan permukaan yang berisi sel-sel kulit yang mati, lapisan tanduk, lapisan tidak berpigmen, lapisan berpigmen, lapisan sel duri, dan lapisan pembentuk sel baru. Nah, teman-teman, berikut ini catatan struktur penyusun kulit. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan keringat.
Dalam menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena saat panas suhu tubuh akan meningkat yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon pada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, antara lain aktivitas tubuh yang meningkat, suhu lingkungan yang tinggi, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi kita. Gimana? Teman-teman bisa paham ya? Alat ekskresi berikutnya, hati. Tahukah teman-teman, hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh kita terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian, ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi enam dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna, sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati memiliki beberapa fungsi, di antaranya tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin, membersihkan zat-zat racun dari aliran darah, dan mengekskresikan cairan empedu. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan di dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Nah, teman-teman, setiap harinya, hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Cairan empedu berguna untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, dan membentuk urea dan amonia. Begitulah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi. Dan alat ekskresi yang terakhir adalah paru-paru.
Tubuh kita memiliki sepasang paru-paru yang terletak di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus, lalu dikeluarkan melalui lubang hidung. Oke teman-teman, demikianlah cara kerja alat-alat ekskresi dalam tubuh kita. Bisa difahami ya? Jika organ ekskresi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi gangguan dalam tubuh kita. Gangguan yang terjadi pada ginjal antara lain diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, nefritis, batu ginjal atau pengendapan kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal. Dan gangguan pada kulit dapat berupa munculnya jerawat, kudis, atau alergi karena bahan-bahan tertentu. Gangguan pada hati misalnya hepatitis, radang atau pembengkakan hati oleh virus, sifosis atau guratan pada hati, Wilson, penyakit turunan karena tingginya kadar zat tembaga dalam tubuh. Sedangkan gangguan yang terjadi pada paru-paru dapat berupa asma atau penyempitan saluran pernapasan, kanker paru-paru, emfisema atau kerusakan alveolus, dan TBC. Nah, agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, meminta kita menyebutkan fungsi bagian ginjal yang ditunjukkan oleh huruf P. Bagian tersebut adalah pelvis renalis, yang fungsinya menampung urin sementara sebelum dialirkan ke ureter. Jadi, jawabannya adalah B. Soal kedua, kita diminta menentukan bagian kulit yang berperan dalam menghasilkan zat ekskresi. Untuk menjawabnya, kita perlu tahu bagian-bagian kulit yang ditunjukkan oleh gambar. 1. Rambut, 2. Pori-pori kulit, 3. Kelenjar keringat, 4. Kelenjar minyak, 5. Saraf. Zat ekskresi pada kulit adalah keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Kelenjar keringat ditunjukkan oleh nomor 3. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal berikutnya menanyakan pernyataan yang bukan merupakan fungsi cairan empedu. Kita ingat lagi bahwa cairan empedu memiliki fungsi sebagai berikut: mengaktifkan enzim lipase, membentuk urea dan amonia, mencerna dan mengemulsi lemak dalam usus, dan memberi warna pada urin dan feses. Jadi, pernyataan yang tidak sesuai adalah C, yang merupakan fungsi hati. Selanjutnya, meminta kita menganalisis penyebab urin yang lebih banyak dikeluarkan saat cuaca dingin. Perlu kita tahu, saat cuaca dingin, pori-pori kulit kita akan menutup. Pembuluh darah menyempit sehingga tekanannya menjadi tinggi karena darah yang dibawa tetap dalam jumlah normal. Cairan darah pun banyak masuk ke ginjal. Darah yang masuk tadi akan terus disaring oleh glomerulus sehingga dihasilkan urin secara terus-menerus. Pori-pori kulit yang menutup menyebabkan keringat tidak bisa keluar melalui kulit. Untuk menjaga agar cairan tubuh tetap seimbang, zat sisa berupa urea, garam, dan air dikeluarkan lewat urin. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal terakhir, meminta kita menentukan organ yang tidak berfungsi jika terjadi penumpukan glukosa dalam darah. Adanya glukosa dalam darah disebabkan oleh kerusakan fungsi penyaringan darah atau filtrasi pada glomerulus. Glomerulus ditunjukkan oleh nomor 1, jadi jawaban yang benar adalah A. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita udah belajar 4 organ ekskresi, yaitu ginjal yang mengekskresikan urin, kulit mengeluarkan keringat, hati menghasilkan cairan empedu,
sedangkan paru-paru mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Sekarang teman-teman bisa lebih paham ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sistem ekskresi manusia. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.